Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukliha, PGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kemang. Perkenalkan, saya menjelaskan tentang diseminasi yang saya lakukan tentang budaya positif di sekolah saya. Latar belakang asli nyata yang saya lakukan adalah bahwa hal yang mendasari saya melakukan aksi nyata ini yaitu saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk menghidupkan profil pelajar Pancasila. Dalam diseminasi ini saya akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol diri. Restitusi mempraktekkan segitiga restitusi. Bagi pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah benar? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Dalam materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, terdapat perubahan paradigma. Misalkan, ada studi kasus, ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah sebuah nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu lengan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta sesuatu yang Anda sembunyikan tersebut. Teman Anda si B bisa membujuk, merayu, mengancam, menghardik, menyuap, atau melakukan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman ataupun pemberian hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam teori motivasi manusia, terdapat motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian, untuk motivasi internal, itu adalah tujuannya untuk menjadi atau mendapatkan disiplin positif. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini merupakan hal untuk menghargai diri sendiri. Menurut Al-Fiqh 1993, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Penghargaan terbagi menjadi beberapa bagian. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Berikut adalah perbedaan antara tindakan guru, manat yang termasuk hukuman, atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, murid diminta untuk push up 15 kali. Itu juga merupakan contoh hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga merupakan contoh konsekuensi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Berikut merupakan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi kontrol manajer selalu membuat para siswa memiliki perubahan dalam dirinya berdasarkan motivasi intrinsik masing-masing siswa. Segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik. Dari peserta didik yang merasa gagal berubah menjadi peserta didik yang akan sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dari peserta didik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan pada peserta didik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.